Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah ya akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya ya. Jadi linknya saja, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, nggak karu-karuan ya. Linknya saja. Kalau perlu untuk bahan literasi silakan konfirmasi lewat WA dulu. Kalau itu mendukung bertumbuh baiknya ranah-ranah akademis untuk kita ya enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau enggak ya enggak, nanti dipertimbangkan dulu gitu ya. Selanjutnya untuk kalian semua, aku enggak bisa satu-satu sebutkan. Terima kasih ya atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kita masuk ke kalender Masehi ya. Masehi. Tanggal 1 bulan 1. Masehi itu ya Mesias ya, Al-Masih itu gitu ya. Yang kemarin sempat tanya siapa Oskis tentang Al-Masih, dapat gelar Al-Masih ya, dan itu nggak ada kaitannya tentang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu terkemuka di dunia akhirat, nggak. Tapi aku belum bikin videonya, nanti aku bikinkan videonya supaya lebih jelas lagi ya. Jadi kalian supaya tahu aja bahwa tahun ini tahun Masehi. Nanti kalau Islam itu kan tahun Hijriah gitu ya. Kalau dalam dunia kekristenan tahun Masehi, dan itu yang dipakai secara global untuk dunia ini ya. Kalau nggak ada tahun kan repot, nggak ada tanggal, nanti nulis surat, ini surat kapan, perjanjiannya kapan, bisnis juga jatuh temponya kapan, klaimnya kapan, itu semua berhubungan dengan waktu, dan semua kita itu terikat dengan waktu. Itulah menunjukkan bahwa kita ini manusia, itu terikat oleh ruang dan waktu. Maka aku bilang di setiap kajianku, sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu itu bukan alif lam lam ha, bukan YHWH, bukan Tuhan. Jadi kalau Yesus dilahirkan pada tanggal yang menjadi polemik 25 Desember itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Nah itu kalau berpikir secara nalar itu begitu. Yang dilahirkan itu pasti bukan Tuhan, karena dia terikat oleh waktu, khususnya waktu di sini ya. Nah, masalah kapan sebenarnya Yesus itu lahir? Benarkah 25 Desember? Itu hipotesis, itu kebenaran hipotesa. Ini aku dapat data dari, ini netral, ini National Geographic ya. Kalian bisa hunting lah ya. Kapan sebenarnya Yesus lahir? Maka dijawab, tampaknya bukan pada 25 Desember. Nih. Clear ya? Clear kan? Jadi kalau yang sudah dijelaskan secara aksiomatis dia itu benar bahwa tidak alkitabiah dan tidak exactly, tapi masih dibantah, maka yang membantah itu ya tidak lebih dari anjing. Jadi hanya anjing yang membantah kebenaran aksiomatis ya. Sudah jelas dipaparkan sedemikian rupa, lewat sejarah juga sudah. Dulu memperingati itunya bukan hanya 25 Desember, tapi ada beberapa alternatif waktu ya. Terus perhitungan ini sendiri bermasalah. Kita kemarin
Ini kan hitungannya 17 Nisan, nanti ada yang hitungannya lain. Ya, hitungannya lain nanti ada lagi ya. Dan sudah kita bedah beberapa sisi ya. Dan kemarin sisi seri yang kelima dan ini seri yang keenam terakhir untuk tahun ini ya. Nanti tahun 2004 Desember kita coba diskusikan lagi ya. Ini kita bikin terakhir ini karena yang dari sudut pandang Matius kan belum kita bedah ini. Nanti kalau Lukas diketemukan Matius sampai mampus nggak ketemu. Kapan sebetulnya Yesus lahir? Gitu kok masih ada yang dikasih tahu seperti anjing budak. Heran aku. Agamamu itu agama merek opo? Ya. Keberagamaanmu itu loh. Mereknya apa gitu. Kalau kamu tidak, mana Alkitab? Ini Alkitab. Tapi kamu keberagamaanmu itu tidak ngikuti Alkitabmu. Nah, kamu itu keberagaman itu merek apa namanya? Kan merek pagan. Orang sudah dibilang ini tidak alkitabiah dan tidak exactly. Gue tidak memaksa orang ya untuk terus nggak Natalan, enggak. Itu terserah urusan lu, Natalan mau nggak Natalan, mau kasih pohon cemara atau pohon durian itu terserah lu karena itu sudah pada tahapan terapan, dia sudah terapan. Itu kita harus hormati pilihan iman orang lain. Tetapi sebagai dunia akademis ini kan perlu kita duduk perkarakan bahwa itu semua sinkritisme gitu loh ya. Gue nggak ada masalah kalau 25 Desember ini dianggap kemungkinan. Ah, itu betul. Kemungkinan 25 Desember artinya ada kemungkinan lain. Karena ini semua hipotesis. Ya, dalam tataran-tataran ilmiah itu dalam hipotesis. Maka National Geographic mengatakan kapan sebenarnya Yesus lahir tampaknya bukan pada 25 Desember. Dan itu nanti kalau kamu baca semua, tidak ada satupun yang tahu kapan Yesus itu lahir. Tidak ada. Semua itu hasil konversi. Ya. Belum lagi kata tempus atau waktu. Tempo itu waktu. Tempus deliktinya jelas akan mengandung, akan melahirkan. Itu ada dalam perikop ini. Ya. Ini bulan yang ke-6 ya. Kok terus dikonversi ke 17 Nisan dan kamu tuh. Aduh, gobloknya mbok ya dikurangi itu. Bismillah. Si Oskis itu jelas ya. Ini akan, belum mengandung kok dihitung pakai kata akan. Kamu ngerti nggak sih kata akan itu? Ya, banyak perhitungan-perhitungan yang nanti dicocokologi untuk merujuk ke 25 Desember ya. Ya, itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Nanti ini seri yang ke-6 ya. Kita tutup untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan kita sama-sama sehatnya, sama-sama punya waktu untuk kita lanjutkan kembali. Ya. Ini berarti seri yang ke-6. Karena kalian ini lagi berakhir pekan ria, maka kita bikin tak coba, aku nggak janji, aku maksimal ini 25-30 menit lah maksimal ya. Semoga bisa 30 menit ya, syukur-syukur di bawah 30 menit karena namanya orang liburan tuh kan nggak bisa kalau 1 jam gini, kecuali kalau memang yang bukis ya. Oke, ini kemarin sudah aku jelaskan ya, ini akan. Nah, terus nanti Oskis ya, Mesias itu kan yang di Al-Masih ya. Kalau di sini menjadi tahun Masehi. Yang di gini loh apa? Ada minyak diginikan di rambut itu, diurapi. Nah, nanti itu yang diurapi itu bukan hanya Yesus loh, Kis. Ya. Nanti bisa kita tolak. Kok kita tolak. Nanti bisa kita lihat ya. Bilang Bapak lagi shooting. Itu nanti bisa kita lihat ada beberapa tokoh yang juga diurapi. Jadi jangan sampai keliru dikirain hanya Sapogwi, Yesus saja yang diurapi. Pengurapan yang pertama kali itu kan Moses. Jadi Moses itu mengurapi dirinya sendiri.
Jadi tradisi mengurap itu Moses, zaman Bapak Abraham belum ada. Ya, itu bisa dibaca tapi jelimet itu di Perjanjian Lama ya. Baca, ya, diurapi itu ya disebutnya Al-Masih ya. Terus ada lagi Mesias, ada lagi Masehi. Nah, itu perubahan-perubahan dialek seperti itu. Makanya kalau begitu ceritanya ya, kita akan paham bagaimana Yesus itu nggak ada nama Yesus. Buat sampai mampus nggak ada nama Yesus. Itu kan perubahan dialek dari Yesua. Gitu loh. Jadi Yesus, Esau, jadi Isa. Itu perubahannya begitu. Cuman kan perubahan yang 1 derajat ditarik lagi bisa 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Lama-lama seperti berpisah sama sekali. Misalkan Yesus dan Isa itu berpisah sama sekali. Padahal enggak, kalau ditarik itu dialeknya itu menjadi satu ke Esau itu. Gitu ya. Sama dengan ini Al-Masih, Mesias, Masehi. Apakah itu membicarakan 3 yang berbeda? Kan enggak. Itu membicarakan yang peristiwa diawali dengan pengurapan itu. Sebetulnya kalau orang ini sadar ya tentang itu, tidak perlu ada tuntutan. Sudah jangan pakai Isa, pakai Yesus saja gitu. Cuman kan negara kita bijak ya, haleluya ya, akhirnya dituruti. Cuman secara akademis itu enggak. Orang bingung yang nuntut gitu itu. Ya Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus gitu. Cuman karena dialeknya itu berkembang lama-lama, kalau dilihat Isa dan Yesus ya beda. Cuman tetap kalau ditarik sama-sama ditarik ke asalnya, Isa itu dari Esau. Esau Yesua ya, Esau kan gitu kan, ditarik keluar Ibrani jadi Yesaus. Yesaus jadi Yesus. Yesus itu nanti juga berubah-ubah, ada yang disebut Jesus. Yesus itu apakah Yesus? Jadi ada teman gue itu kalau nyebut pakai gaya barat tapi bukan yang Yesus tapi Jesus. Ada yang begitu. Ya. Ya. Itu semua ya apa ya? Satu problematika dengan Masehi, Mesias, Al-Masih. 3, tapi itu menunjukkan satu peristiwa yang sama, pengurapan yang dimulai oleh Bapak Musa ya, baru kemudian raja-raja berikutnya itu diurapi begitu. Sehingga tahun Masehi itu ya tahun ya, karena kita kan harus menjelaskan seperti apa asalnya ya. Jadi ini disebut tahun Tuhan karena mereka kan mempertuhankan Al-Masih ya, atau Mesias atau Masehi itu. Jadi tahun ini tahun Tuhan. nanti mungkin mau ada bikin tahun hamba gitu. Ini tahun Tuhan ini. Jadi Tuhannya lahir ya. Kalau gimana ya, ada yang lahir kok disebut Tuhan itu loh. Karena dia sudah dibatasi ruang dan waktu. Padahal sudah dibilang wal awal wal akhir ya. Oke. Nanti kalian ada yang bertanya begini. Kalau Masehi atau Al-Masih ya, atau Mesias itu kita mengikuti kerangka berpikir mereka ya, Tuhan ya, tahun Tuhan, kenapa kok lahirnya itu 25 Desember gitu ya. Karena ada pertanyaan masuk dari teman kita ya. Teman muslim kita tanya gitu ya. Ini aku hapus ya. Ini pokoknya dari sudut pandang mana aja sudah gak beres ini 25 Desember dari 17 Nisa. Ada akan ya. Oke. Ya. Oke. Nanti begini ya. Ada pertanyaan dari
teman kita ya, saudara muslim kita. Sebentar aku cari. Ya kalian bisa klik di National Geographic ya. Jadi semua itu hipotesa ya. Begini, tapi dia nggak pakai Masehi, dia pakai apa namanya? Apa ini? Domini ya. Jadi begini. Kalender Masehi atau dalam bahasa Latin ya, penanggalan ini disebut Anno ya. Domini disingkat AD yang berarti tahunnya Tuhan ya. Tahunnya Tuhan, nanti ada tahunnya hamba. Jadi Tuhan punya tahun, Tuhan punya tahun, tahun punya Tuhan. Nanti lihat di Facebookku itu. Selamat Tuhan baru. Jadi Tuhannya yang baru. Ya, gini. Era kalender ini didasarkan yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Sedang awal tahun itu dimulai 1 Januari. Pertanyaannya, kok lahirnya Yesus tanggal 25 Desember bukan tanggal 1 Januari? Paham ya? Harusnya kan Yesus itu lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Ya. Karena tanggal kelahiran dia dijadikan startingnya tahun Masehi ini, tahun Tuhan ini. Ya. Pertanyaannya, ini juga yang Kristen-Kristen ini belum tentu tahu ini. Pertanyaannya, apakah ya tahun Masehi starting poinnya pada kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan ini ya, yang menurut mereka Tuhan. Ini kan perlu didiskusikan dulu. Jangan-jangan enggak, gitu loh ya. Jangan-jangan enggak, ya. Jangan-jangan enggak, artinya tetap berpijak pada Yesus tapi bukan pada kelahirannya. Sama dengan gini, penanggalan itu kan diusulkan oleh sahabat Umar itu, ya, karena sahabat Umar kirim surat ke gubernur Mesir itu, kirim surat atau dapat surat gitu ya. Ini nggak tahu surat kapan ini. Ya, ini suratnya kapan? Loh, surat kedaluarsa ya apa? Gitu ya. Surat kapan ini? Gitu. Maka dari situlah ide, wah kalau gini caranya kita bikin penanggalan. Nah. Ya. Semua setuju bikin penanggalan. Gue juga nggak punya data kenapa sahabat dulu kok nggak mau ngikuti penanggalan Masehi ini, kan sudah ada ini Masehi ini kan, tapi nggak mau. Ya, bikin penanggalan sendiri. Setuju, setelah setuju itu yang jadi masalah starting pointnya mana, gitu loh, ya. Starting pointnya mana, gitu. Maka usul dari teman-teman tuh ada berapa ya? Ada banyak usul itu. Ada yang kelahiran Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi aja berarti kan hampir sama ini. Kalau kelahiran Kanjeng Nabi. Terus ada apa lagi ya? Banyak itu, lupa gue ya. Wahyu turun atau apa gitu, coba nanti kamu cari, takutnya gue salah jelasin. Yang jelas para sahabat itu sudah setuju kita bikin penanggalan, tapi yang belum setuju starting pointnya tanggal 1 bulan 1 tahun 1-nya itu di mana, berdasarkan pijakan peristiwa apa, itu yang nggak setuju. Jadi banyak pendapat yang masuk, ya. Di antara banyak pendapat itu kan harus diseleksi, ya, harus diseleksi. Akhirnya disepakatilah, mana ballpoint gue kan, tahun Hijriah
Hijriah atau biasanya H, ya, atau H. Ini tahun Hijriah. Karena yang dipilih akhirnya starting pointnya itu saat Kanjeng Nabi hijrah. Hijriah itu hijrah, dari hijrah. Dari Makkah ke Madinah. Di situ starting pointnya. Maka kita menyebutnya tahun H atau tahun Hijriah. Kalau ini tahun M, tahun Masehi. Masehi itu ya Mesias, ya. Ya Al-Masih gitu loh. Kalau Hijriah itu hijrah itu pindah. Karena apa disebut tahun Hijriah? Karena starting point tanggal 1 bulan 1 tahun 1-nya dihitung pada peristiwa hijrah Kanjeng Nabi gitu loh. Ya. Ditetapkannya di sana. Oke. Nah, sekarang pertanyaan teman kita ya kan begini. Kalender Masehi atau dalam bahasa Latin penanggalan ini disebut Anno Domini, disingkat menjadi AD yang berarti tahun Tuhan. Era kalender ini didasarkan yang dihitung sejak kelahiran Yesus Nazaret. Sedangkan awal tahun itu dimulai tanggal 1 Januari. Pertanyaan, kok lahirnya Yesus tanggal 25 Desember bukan tanggal 1 Januari? Nah, itu loh. Logis kan pertanyaannya? Semuanya itu kan dari sini awalnya seharusnya. Ya, baru dihitung 1. Tapi 1 ini bukan awal loh ya. Awal itu mesti 0. Baru nanti 1. Yang dimaksud saudara kita ini, ya kenapa kok nggak 1 Januari, kok 25 Desember gitu. Ya. Maka di sini pertanyaan ini ya akan berkembang, apakah tahun Masehi itu starting pointnya pada kelahiran Yesus, Tuhannya mereka? Itu menjadi pertanyaan. Ternyata tidak. Ini yang Kristen-Kristen juga belum tentu tahu, ya. Ya tulis di sini ya supaya dicukup ke bawah. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 ini ditetapkan sebagai starting tahun Masehi. Ya. Itu ternyata kata mereka nih, kita ikuti aja dulu ya. Sebagai starting pointnya itu ini bukan peristiwa kelahirannya. Ya. Tapi ini peristiwa sunat gitu loh. Jadi Tuhannya sunah. Jadi satu-satunya Tuhan yang disunat itu ya Yesus itu. Tuhannya sunat. Ini ya. Sunat. Tapi ini pendapat mereka loh ya. Gue hanya mengikuti pendapatnya, bukan berarti gue setuju. Tolong dicermati dulu. Nanti dikirain gue setuju. Yang 17 nisan ini juga bukan pendapat gue. Gue mengikuti pendapat mereka dan berusaha kita kupas, kita kaji bareng gitu loh ya. Sudah 23 menit, sepertinya nggak bisa 30 menit selesai, tinggal 7 menit ya. Kalau nanti sampai 1 jam kalian lagi sibuk apa namanya, jalan-jalan. Ya pokoknya gini aja lah ya, nanti di 30 menit kita selesaikan ini, selesainya sampai mana ya. Jadi perhitungannya itu kata mereka starting pointnya itu di sunatnya Kanjeng Nabi Isa, bukan di lahirnya. Gitu loh ya. Oke, terus bagaimana cara menghitungnya? Ya dihitung mundur. Dihitung mundur. Sebentar, tak baca dulu komen yang masuk supaya aku nggak punya utang. Ya, supaya aku nggak punya utang. Pertama dari Rahani Bandung, ikut hadir Tuan Guru, Ki atur nuhun atas 4 merah hatinya. Ya, atur nuhun sadayana, salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung. Yang ketiga Kang Hermanan Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap ngaji Tuhan Guru. Semoga kita semua selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Salam Isra untuk semua yang ada di Bandung. Kemudian soleha kita dari Palu, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga akhir tahun hingga awal tahun nanti kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Salam Isra buat semua saudara-saudaraku. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya, dan salam Isra juga untuk Kispati dan bersama keluarga dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Junaidi. Yudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian Gus, ini lagi di vilanya Nawak Ayas di kawasan Ngaglek Batu. Salam Isra. Oh, lagi akhir tahun ya di villa. Di sini villa-villa penuh semua ini, ya. Jadi mereka-mereka yang persewaan villa lagi panen. Begitu juga yang punya hotel. Nah, ini jalan-jalan macet, gue makanya males keluar. Ya. Jadi orang Batu ini hanya kebagian sampah, macet, polusi udara karena asap. Uangnya tetap masuk kepada siapa? Kepada pemegang modal yang punya hotel, yang punya objek-objek wisata. Itu bukan rakyat Batu, bukan. Itulah seharusnya kebijakan itu diambil oleh stakeholder, yaitu DPR bersama wali kota. Harusnya begitu. Bagaimana supaya kekayaan alam Batu ini kan dianugerahkan oleh Allah untuk rakyat Batu. Rakyat Batu juga bisa menikmati. Kalau gini kan enggak. Yang nikmati ya mereka-mereka yang punya duit, jadi juragan-juragan tempat wisata, punya hotel, punya apa kayak sama villa-villa itu. Rakyat Batu jadi penonton. Padahal mereka lah natif daripada bumi Batu ini. Begitu masuk orang luar bawa modal, semuanya terpinggirkan. Itu yang gue bilang. IKN itu seharusnya dilihat dari segala macam bentuk, perspektif, antropologis, budaya, politik, ekonomi, pertahanan. Kasihan saudara-saudara kita Dayak, akhirnya apa? Termarginalkan. Seperti saudara-saudara kita Betawi. Oke lah, itu nanti kita bahas di politik embongan. Ya, tapi memang kehidupan itu saling terkait ya. Kadang-kadang nggak bahas politik ya, kita harus menyerempet sedikit ya. Ini si Yudi lagi di villa ya, di kawasan Ngaglek. Nggak tahu berapa sekarang per malam. Kalau yang gue dengar-dengar sih paling pasaran tuh 350 per malamnya. Tapi nggak tahu lagi, tergantung villanya seperti apa. Semakin baik ya semakin mahal. Oke, kemudian itu ya untuk Yudi ya. Kemudian Gurem and Rukem ya. Raping, ini bahasa Jawa agak sulit gue ngeja. Dumes, rapengen liane pengenku siji mongkoe. Kenyataane dudu aku ning jero atimu. Iso nggawe nyaman ora jaminan duweni atimu. Kroso seliramu. Sulit bahasa Jawa ya. Oke, terima kasih untuk Gurem and Rukem. Kemudian jagoan bendungan kita Irfan Al-Akbar. Alhamdulillah sudah semakin jelas bahwa tanggal 25 Desember bukanlah fakta tanggal lahir Yesus. Yes. Tidak ada fakta yang mendukung bahwa 25 Desember itu exactly 29 itu Alkitabiah, tidak ada. Semua itu hipotesis. Maka kalau disebut kemungkinan 25 Desember, gue agree. Tapi kalau pasti 25 Desember, pasli jidat lu goblok gue. Ngaji di sini bertahun-tahun kok tetap aja goblok itu karena niatnya nggak ngaji. Nggak belajar untuk mencari pengetahuan, nggak. Niatnya memang menggonggong doang gitu. Ya. Tapi ya sudah, biarin aja. Kalau nggak ada gonggongan juga kan sepi kita. Jadi biarin anjing menggonggong. Ya. Oke, sudah semakin jelas bahwa tanggal 25 Desember bukanlah fakta tanggal lahir Yesus. Namun lebih berupa ketetapan yang dibuat secara politis dan sinkritis. Politis oleh kekuatan Konstantin ya. Sinkritis karena itu berbau-bau nanti peringatan yang di Romawi sana ya. Apa namanya itu ya? Dewa Saturnali atau siapa itu berhubungan dengan bulan-bulan yang ada ya. Mereka kebiasaannya memang begitu. Romawi itu kan pagan, Yunani juga pagan. Ya.
Dan itu nanti pohon-pohonnya dihiasi Natal. Sorry. Pohon-pohonnya dihiasi Natal. Kuil-kuilnya itu dihiasi pohon Natal, maksud gitu. Ya. Dari sana. Nanti kemudian baru yang merekomendasi Jerman seperti yang sudah kita bicarakan kemarin. Jadi dulu-dulu itu nggak ada pohon yang disebut evergreen kayak Natal kayak itu. Ya masuknya lewat proses sinkretisme itu. Termasuk Natal 25 Desember itu. Banyak itu cerita nanti dewa matahari lah, matahari muncul begini begitu, jelimet kamu baca aja sejarahnya ya. Tapi intinya politik sedang bermain mata untuk melakukan sinkretisme antara kekristenan dan pagan itu. Makanya tidak ada di Alkitabiah, makanya tidak exactly karena sinkretisme itu ya. Oke, siapa lagi? Irfan, terima kasih ya. Kemudian Salam Dipari, menyimak setelah lohor. Oke, terima kasih. Hari mendung siang ini menjelang malam pergantian tahun. Oke, mantap. Atur nuhun, salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kang Agus Mas Duki, Bandung Station Leles Garut. Ada di Garut nih. Jangan lupa nanti bawa dodol Garut ya. Selalu nomor 1 dia sekarang, jagoan kita Kang Mas Aldus Mas Duki. Oke, salam Isra semuanya Kang Aldus Mas Duki ya. Ini dia punya putra sepertinya bisa menjadi andalan jagoan kita ya. Atlet apa kemarin? Silat atau judo gitu, kurang kopi gue ya. Semoga putranya juga bisa menjadi putra yang soleh ya. Di samping jago silat, jago judo, jago juga dalam hal akidah gitu. Ya, kita doakan bersama putra dari saudara kita ini Kang Mas Aldus Mas Duki. Oke. Amin, amin ya robbal alamin ya Allah. Sudah aku bacakan semua, aku nggak punya hutang. Sekarang kita kembali ke sini. Sunat, ya. Jadi ngitungnya itu ternyata nggak hanya dari sunat. Tapi ada kalau ini kan hitungannya dari yang bulan yang ke-6. Nah, makanya cocokologinya itu dicocok-cocokkan gitu loh ya. Enggak, kecuali Lukas menulis ya di kitabnya Lukas dalam Injil karangannya Yesus lahir 25 Desember. Kalau sudah begitu tertulis, tidak ada satu pun di antara para pakar-pakar budayawan, antropologi, sejarawan, tetek bengek yang membantah. Tapi kan nggak pernah tertulis ini. Itu yang gue maksud. Ya, belum lagi masalah ritual ibadahnya. Gue sudah bilang, itu ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Terus bagaimana kalian melaksanakan ibadah Natal itu loh. Makanya teman-teman saksi Yehova tidak mau melaksanakan ibadah Natal. Mereka nggak ada. Ya, berarti kan wajar dong orang tanya, lah terus ajaran itu dari mana kalian dapatkan? Katanya pengikut Kristus, tapi bukan ajaran Kristus yang dilakukan, tapi perintah manusia. Sudah aku jelaskan di seri pertama, kamu baca di sana. Udah berapa ayat dijelaskan itu, masa nggak ngerti juga tuh? Ya, oke. Ini kita belum bicara Matius loh ya, masih berpijak di Lukas. Nanti ini pijakannya itu sebentar ya. Duh, sudah 33 rek. Lukas 2:21 ya. Di Lukas 2:21. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Gus Putih kok nggak ada bunyinya? Maka aku bilang, memang lu budak. Bunyi gue ini bunyi Alkitab. Ini. Jadi kalau lu menolak bunyi gue, berarti lu menolak Alkitab lu gitu. Ini ada di Lukas 2:21. Sunat. Ada yang menghitung dari sini ada, yang menghitung dari sini ada. Ini perhitungannya Lukas 1, ini Lukas 2. Perhatikan, beda. Ini Lukas 2 ya. Kalau yang ini yang bulan yang ke-6 itu Lukas 1. Kemarin sudah kita bahas ya. Ini perhitungan di Lukas 2 ada yang begini ya. Nah, sekarang ini tinggal mundur. Sunat. Gimana caranya? Kapan saudara tua Yahudi kita itu melakukan sunat? Dan itu dilakukan juga oleh saudara-saudara kita di Nusantara yang dari Jawa Barat, Pasundan.
Itu masih kecil disunati loh. Ya. Kalau Madura gue belum tahu Madura itu ya. Kalau Madura itu masih kecil dijodohkan, itu ada. Supaya enggak menjadi milik orang lain, supaya tetap suci, tetap terjaga. Oh, bahwa ini istrinya si ini suaminya itu. Itu ada budaya itu, dinikahkan sejak kecil itu ada. Kalau disunat sejak kecil yang gue tahu itu di Pasundan ya. Karena gue banyak bertetangga dengan teman-teman dari Pasundan dulu ya. Jadi jelas lah ya, kumaha engke wae atuh. Abdi mah hayang sih hayang tapi lulus. Ini yang bukan orang Sunda nggak tahu itu bahasa Sunda ya. Oke. Biasanya itu kalau kamu baca di Lukas 2:21 itu 8 hari. Usia 8 hari dari kelahirannya. Gitu loh. Jadi kita bisa hitung. Kalau memang kan kalau gue kan nggak tahu, gue hanya mengikuti argumentasi mereka. Starting pointnya tahun Masehi ini di sunatnya ini, bukan di lahirnya. Maka dari itu 25 Desember nanti kenanya. Tapi apakah benar tepat 25 Desember? Coba kita lihat nanti. Jadi ini akan menjawab pertanyaan saudara muslim kita yang tanya, kenapa kok nggak 1 Januari tahun 1 Masehi sebagai hari lahirnya Yesus? Karena kan hari lahirnya Tuhan Yesus kan sebagai start point Masehi kan gitu kan. Nah pertanyaan gue, starting pointnya yang dijadikan bukan kelahirannya. Tapi kalau orang-orang Kristen lain mengatakan, oh enggak Gus kelahirannya, ya silakan hitung. Bagaimana bisa 25 Desember? Maka dia menghitung ini, karena ini lahir itu kan didahului dengan hamil. Hamil dulu, dia terus hamil maju. Ya, dari kehamilan dia maju. Hamilnya bulan berapa? Maju dia kan sampai nanti 12 bulan, 10 hari. Ya, dikonversi ini. Ini menurut mereka. Kan konversinya nggak beres, sudah kita diskusi kemarin. Nah, kalau ini sunat, ini mundur. Jadi ini ngitung maju berdasarkan kelahiran, ya. Ini ngitungnya mundur. Ini ngitung maju berdasarkan kehamilan, bukan kelahiran, mengandung itu apanya. Nah, ini ngitungnya mundur dari sunat. Ya. 8 hari, maka bisa diketahui ya. Cuman ini cocokologi nih, cocokologi. Cuman kan kalian harus tahu. Jadi kalau diskusi dengan teman Kristen itu enak gitu. Nggak usah ngotot-ngototan, kembali aja ke Alkitab gitu loh. Kalau dia tetap ngotot ya biarin aja, tinggalin aja, biarin dia menggonggong. Ya. Oke. Di sini ya, bunyinya di sini ya, Lukas 2:21 nanti 8 harinya itu dia disunat. Ya. Waduh, nggak bisa. Ini sudah 38 menit. Ya. Nggak apa-apa ya, aku tuntaskan sedikit di sini ya. Semoga nggak 1 jam. Berarti berapa? Ini kan tanggal 1, berarti terus ini bulan 12 kan? Ini kan? Kan 12 bulan. Kalau jumlah bulannya kan sama antara Yahudi dan Greenwich ini kan sama ya. Ini bulan 1 mundur berarti bulan 12. Ya, tanggalnya tanggal 1 berarti ini 31. Bulan 12 kan 31 hari ya. Apa ada yang enggak 31 hari? Gue belum tahu ya. Setahu gue 31. Ya. Kesepakatan apakah benar tanggal 1 bulan 1 01 itu ditetapkan berdasarkan sunatnya Yesus? Aku juga nggak tahu. Artinya ya sudah, kita terima aja dulu itu ya. Kita terima aja dulu. Seperti ini kan 17 Nisa, kita terima aja dulu supaya diskusinya jalan. Karena kalau kita kenceng-kencengan, dari mana ini? Dari mana ini? Yang diskusinya mandek. 31 terus 29. Ya. Bulan 12. 28. Ya. Sorry. 30 ya 30, 31 ya 30 loh ya. Sorry. Gini aja supaya dia cukup. Ya. Di sini habis 01 mundur berarti 31. Bulannya 12.
ya. Mundur lagi 30, bulannya 12. Mundur lagi 29, bulannya 12. Mundur lagi 29, 28, bulannya 12. Mundur lagi, bener ya? Bener, 27, bulannya 12. Mundur lagi 26, bulannya 12. Mundur lagi 25, bulannya 12. Kita kasih satu selang ya. Mundur lagi 24, bulannya 12. Ya. Bulannya 12. Ini tentunya bukan 1 Masehi ya. Ini kok dikonversi, ini kan mundur. Ya ini sebelum Masehi ya, SM. Ya ini kan Masehi. Ya. Coba kita hitung. Starting point-nya kan di sini. Starting point-nya hari ke nolnya kan di sini kan. 0 kan? 1. Ya kan? Ini kan hari yang ke 0. Ya. 2. Ya. 3. Ya. 4. Ya. 5. Ya. 6. Ya. 7. Ya. 8. Ya. 8. Kan 8 hari setelah lahir disunat. Ya. 8 hari setelah lahir kan disunat. Coba kita hitung. Seperti kamu beli bensin itu loh, kan mesti ngomongnya kita mulai dari 0 ya Pak. Kan gitu. Nggak pernah kita mulai dari 1 ya Pak. Ndas mau gablek we dimulai dari 1. Orang beli bensin mahal-mahal kok. Sudah mahal kadang-kadang dicampur lagi. Sampai motorku bolak-balik rusak. Mau beli yang mahalan nggak ada duit. Beli yang kelas rakyat atau apa jenenge Petralit. Nggak tahu kualitasnya apa itu. Jadi di sekernya itu berkerak dia. Di Petramat yang nggak kuat duitnya. Ya. Mesti dia ngomong kita mulai dari 0 ya Pak. Itu sebetulnya pelajaran gini loh ya. Kampus itu sebetulnya tempat kuliah, tempat menuntut ilmu yang dibatasi oleh dinding-dinding tembok. Kampus karena dia di apakan namanya ya? Dilembagakan. Jadi tempat belajar kita itu dibatasi dinding-dinding tembok. Kampus itu jadinya. Fakultas apa kan begitu. Kalau kamu masuk ke universitas kan begitu atau ke institut kan. Jadi kampus itu kita menuntut ilmu itu dibatasi oleh dinding-dinding tembok. Padahal ilmu itu sebetulnya luas terhampar di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding tembok. Contohnya ini. Kita dapat ilmu kalau otakmu beres, kalau otakmu gena, kalau otakmu otak anjing kasih tahu yang nggak tahu. Mesti ngomong beli bensin, beli BBM lah ya. Kita mulai dari 0 ya Pak. Nggak pernah kita mulai dari 1 ya Pak. Mesti kamu marah. Kamu itu mau curi 1 liter dari saya. Mesti gitu. Apalagi dimulai dari 5 ya Pak. Kan nggak gitu. Mesti kita mulai dari 0 ya Pak. Itu. Jadi kita lihat meterannya itu 0 kan gitu kan. Nah, jadi semua itu dimulai dari tidak ada menjadi ada. Jadi from nothing to something. Kalau Allah itu selalu ada. Kalau kita dari tidak ada diadakan, nanti tidak ada lagi di kehidupan eskatologi kita. Ini terlalu canggih, ini otakmu nyaut nggak ini? Ya, oke. Lihat ya, yang merah habis pakai yang hijau. Di sini starting pointnya ya, 0. Maka kalau patokannya ini 8 hari ini, dia ngitungnya dari sini. Kan setelah 8 hari kelahiran, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bulan 1 ya.
Ini kan bulan 12, karena kan 12 bulan. Ketika kamu maksudnya, nanti bingung lah lagi. Ini sama ini beda tahun loh ya. Ini tahun 1, ini tahun sebelum 1, ini minus 1 ya. Ini SM sebelum Masehi, ini Masehi. Tapi ini pakai Lukas. Nanti kalau pakai Matius beda lagi, itu ada selisih 4 atau 5 sebelum Masehi, 5 tahun selisihnya sama Lukas itu hitungannya. Coba kacau lagi kan. Maka benar geografik yang kita baca tadi itu, bahwa 25 Desember itu bukan yang exactly, itu perkiraan, tidak tahu tepatnya kapan Yesus itu dilahirkan. Itu National Geographic. Nah, sekarang ada anjing kemarin sore mau ngotot tentang gue. Belajarnya di kolong jembatan mungkin itu, bukan di sekolah Alkitab. Jadi geblek gitu. Ya, oke. Kita hitung ya. Ya. 1 kurang pas nih. Di sini ya. Dia dianggap 1 di mana? Di sini. Ya. Di sini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka 8 harinya di sini. Ini kita segini ya. 8. Berarti 8 hari, pas ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8 dia disunat. Karena tertulis dalam fikih Yahudi, 8 hari setelah anak laki-laki itu dilahirkan disunat. Ada yang seperti ini pijakannya. Jadi ini menjawab pertanyaan saudara muslim kita, kenapa kok nggak 1 Januari tahun 1 ya sebagai hari kelahiran Yesus, kenapa kok 25 Desember? Karena ada, gue bilang ada itu karena ada yang lain lagi nanti. Jadi kekristenan itu macam-macam. Ada yang menetapkan 01 itu starting pointnya di hari sunatnya itu, bukan di hari lahirnya itu. Ya, kita hitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas dia. 8 hari. Jadi starting pointnya di sini. Pertanyaan gue, coba lu teliti dari apa yang gue hitung ini ya. Bener nggak kalau kita menggunakan pijakan dari sunatnya Yesus yang tertulis di Lukas 2:21 itu bahwa 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 48 menit. Sorry. Pesan gue lu baca National Geographic ya. Sama lihat, tapi itu nanti ketika kita bahas dari sudut pandang Matius ya. Ini kan masih sudut pandang Lukas. Kan aku pernah jelaskan sandiwara pembantaian bayi-bayi itu sandiwara itu. Karena memang Matius itu beda-beda. Matius itu menulis Injilnya itu mau dipasarkan kepada orang-orang Yahudi. Maka sisi-sisi keyahudiannya itu harus kuat. Beda nanti Lukas, beda nanti Yohanes, beda lagi Markus. Itu sudah aku bahas, nanti kamu klik sandiwara pembunuhan. Kan itu Herodes bikin maklumat tuh. Anak-anak di bawah 2 tahun dihabisi. Nah, nanti ngitungnya di sana. Kalau Matius beda sama ini, gak ketemu lagi. Sama-sama pakai Injil. Injil yang mana mau diikuti? Makanya kan gue bilang, ini tuh hadis. Hadis itu kalau terjadi pertentangan kurang akurat kita bisa maklumi. Ini hadis Yesus. Kalau kitab suci Injil seperti yang Injil Yesus terima ya enggak lah. Cuman hadis Yesus ini dianggap diterima saudara Kristen kita sebagai Injil. Padahal ini hadis Yesus. Ya. Oke. Pertanyaannya kembali. Ya, benar nggak ini? Terpenuhi nggak 8 harinya terus dia diikat oleh 25 Desember. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klop. Kamu perhatikan di sini.
Sayang nggak ada warna merah ya. Gra itu ambilin warna merah tuh supaya om ini jelas. Yang warna merah. Coba itu yang di bawah itu tuh. Itu jangannya masih bagus tuh. Ada itu tuh. Kamu kepalamu di atasnya terpal. Kepalamu jongkok maksud Bapak. Di bawah itu loh. Di bawah yang sana deh. Nah, itu kan sama di atas tuh ada merah tuh. Di belakangnya monitor komputer. Nah, nggak tahu ini mana yang ada. Ya rumahnya sempit jadi berantakan lah. Nih ya, sebenarnya bisa ini. Kamu perhatikan ini. Tanggal berapa? Tanggal 24. Gue nggak keberatan kalau 8 hari ini mau dipakai. Iya, tapi itu semakin membuktikan cocokologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Karena kalau ini yang digunakan, kelahirannya itu bukan 25 Desember, tapi 24 Desember. Karena semua itu dihitung dari 0. Yesus usia 1 hari itu di tanggal 25 Desembernya. Tanggal 24 Desember itu usianya masih berapa jam lahir. Setelah sampai di tanggal 25 ini berarti baru 1 hari. Debat lagi kita kan. Debat lagi kita. Jadi pernyataanku ini masih bisa dibantah lagi sama dia. Tapi ayo kalau mau bantah-bantahan. Seperti kita beli BBM dimulai dari 0 Pak ya. Nolnya dimulainya dari sini, bukan dari sini. Jadi kalau hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari disunatnya dia mundur, ketemunya di 24 Desember Yesus itu dilahirkan. Tidak 25 Desember. Fakta jelas. Gimana? Kontak motor. Oh, di sana motornya diperbaiki kan, anunya nggak bisa. Apanya? Ya, apanya namanya itu? Starternya. Ya, ini itu mau nggak tahu mau. Jelas ya? Dia jatuhnya di 24 ini, bukan di 25. Karena nggak bisa 25 ini dihitung 1 hari, nggak bisa. 1 harinya 25 ya di 26. 1 harinya 26 di 27. Kan dia waktu itu berjalan terus gitu loh. Ya matematikamu nggak tahu kemana. Kalau lahir 25 terus kamu bilang ini 1 harinya 25. Keblak gue. Masih pinteran tukang apa namanya itu? Tukang jual bensin di pom bensin. Kita mulai dari 0 ya, Pak. Dan lihat itu parameternya itu. Di apa namanya itu? Apa jenenge kuwi? Yang ada digitalnya itu. Kan itu mulai dari 0. 0 nanti 1 liter, 2 liter. Ini kan berjalan 0 liter, setengah liter ya kalau kita langsung ya ke setengah liter, baru 1 liter, baru keluar angka 1. Dari 0 ke 1 ini 1 liter. Gitu loh. Jadi dimulai dari 0. Seperti ini, 1 harinya itu dari 24 ke 25. Bukan 25 ini lu hitung 1 ya, bukan. Dia dimulai dari 0 ya. 0 dulu. Maka dari 24 ke 25 itu 1. 25 ke 26 itu 2. 26 ke 27 3, seterusnya sampai ke 8. Startingnya di mana dari 24 karena dia mundur karena kelahiran, maka lahirnya itu tanggal 24 Desember. Ayo gue. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau gini, gue kan harus kasih solusi dong. Harus kasih solusi ya. Kalau mengkritisi doang tanpa solusi semua orang bisa. Kan teman-teman Kristen sering ngomong, Yesus itu bukan Isa. Loh kenapa? Ya Yesus itu lahirnya di kandang domba, Isa kan di pohon korma. Itu lain orang. Ya wis. Kita coba ikuti aja kegoblokannya ya. Kita sekarang masuk ke sini.
Kalau perhitungannya Lukas seperti ini, dan itu pun tidak tepat 25 tapi 24 Desember. Nanti kalau perhitungannya Matius beda lagi. Orang selisih ada 4 atau 5 tahun kok. Beda lagi. Terus gimana merukunkan ini? Apakah akan kita ngomong, oh itu Yesusnya Matius itu beda dengan Yesusnya Lukas. Yesusnya Lukas kan lahir di tanggal ini. Nanti Yesusnya Matius lahir di tanggal lain. Apa begitu? Ya kalau itu mau dijadikan solusi monggo. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Lukas lahirnya beda dengan Yesusnya Matius. Kenapa dibedakan? Tanggal lahirnya beda kok. Sama. Seperti tadi. Orang-orang itu kalau kita lihat di perdebatan, tempatnya aja nggak sama kok. Satu lahirnya di kandang domba, satu di bawah pohon korma kok. Yang di kandang domba itu Yesus, yang di bawah pohon korma itu Isa. Berarti Yesus itu bukan Isa. Lah kalau silogisme ini sudah lihat ya silogismenya, ambil. Jadi kamu lihat nanti silogisme pohon korma, satu. Yang kedua, sandiwara pembunuhan bayi-bayi di era kelahiran Yesus yang itu atas perintah Herodes. Itu sandiwara itu, enggak pembunuhan. Dua video itu kamu tonton. Nanti kamu memahami ini lebih gampang, lebih mudah, lebih paham. Ya. Beda. Maka untuk mengakomodir keduanya ya sudah dipisahkan saja. Oh, itu kan Yesusnya Matius. Ini Yesusnya Lukas. Loh, apa beda? Beda, orang tanggalnya aja beda kok. Kan orang nggak mungkin lahir di dua tanggal yang berbeda. Coba, bisa nggak? Sudah lahir dari gua Garba, sudah keluar gitu ya. Terus masuk lagi ke gua Garba, lahir lagi. Jadi lahirnya 2 kali gitu. Ada nggak? Gue mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Orang itu lahir itu pasti 1 kali di satu waktu dan satu tempat. Di satu tempat juga. Jadi tempatnya itu satu, waktunya itu satu. Nggak mungkin dia lahir di 2 waktu yang berbeda. Nggak mungkin dia lahir di 2 tempat yang berbeda. Itu nalar gampang saja, nggak perlu profesor dokter wis ngerti. Lah kalau gini aja masih kamu tolak, ya nggak tahu kamu itu sekolahnya di bawah jembatan atau di mana, atau kamu itu alumni sekolah Alkitab mana, ya? Karena tanggalnya ini nanti sama tanggalnya Matius beda. Coba. ya solusinya gitu. Ya sudah, bilang saja Yesusnya Matius beda dengan Yesusnya Lukas. Selesai kalau gitu. Sama dengan aku bilang, kalau kita menerima bahwa Yesus itu bukan Isa, sudah. Gak usah masuk dalam dunia-dunia perdebatan, dunia-dunia apologetik, khususnya tentang Islam dan Kristen. Kenapa? Karena orangnya dianggap berbeda kok, ngapain lagi? Isa disalib, iya Isa, tapi Yesus enggak. Nah, kenapa? Yesus dianggap bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Untuk apa diperdebatkan orang-orangnya lain? Sama dengan ini. Ya, ini nggak ada jalan lain kecuali memisahkan Yesus. Jadi Yesus menjadi 2. Kita nggak tahu nanti apa kata Markus, apa kata Yohanes. Kita kan belum ke sana. Tapi sejauh yang aku pelajari, yang berbicara tentang kelahiran itu adalah Matius dan Lukas. Nah, dari situ aja sudah masalah. Kenapa yang 2 bungkam? Jadi dulu turunnya itu Injil gimana? Apakah ngomongnya ke Matius, beda ngomongnya ke Lukas, beda ngomongnya ke Yohanes, beda ngomongnya ke Markus gitu? Yang Yohanes sama yang Markus nggak dikasih firman tentang kelahirannya Yesus. Apa begitu? Jadi semakin menampakkan bahwa memang penetapan itu penetapan yang berdasarkan hipotesa dari para pakar, dari para sejarawan, daripada budayawan, itu semua hipotesa. Banyak menulis ya, baik dari penulis Islam maupun penulis Kristen sendiri, tapi saran gue supaya lu tidak terjerat nanti oleh sebuah rasa a priori, nah itu kan nulis orang Islam, nah itu kan nulis orang Kristen.
Yang Islam nggak mau penulis Kristen, Kristen nggak mau penulis Islam, jadi kacau. Maka silakan baca saja yang netral, itu sumber data aku bilang tadi, Geographic National Geographic. Di sana nanti dijelaskan. Ada unsur budayanya juga, ada sentuhan politiknya juga, ya, lengkap di sana, dan itu netral. Ya, kalau itu mudah-mudahan bisa menjadi wawasanmu itu bertambah, ya, sehingga tahu 25 Desember itu tidak alkitabiah dan tidak exactly, ya. Jadi sekali lagi aku katakan, kalau orang mengatakan kemungkinan 25 Desember, aku bisa terima dan aku hormati. Karena kemungkinan ya memang dasarnya memang hipotesa, bukan exactly. Tapi kalau pasti 25 Desember itu yang aku tolak. Aku tolak, lebih baik aku dengar yang lain. Nggak mutu, nggak kualitas. Bagaimana sesuatu yang hipostasis bisa dipastikan pasti, tanggalnya aja seperti ini meleset lagi satu hari, 24 Desember, ya. Oke, itu saja dulu yang bisa aku sampaikan, dan ini penutup untuk tahun ini. Insya Allah kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, kesempatan, waktu untuk bisa melanjutkan lagi nanti di insya Allah 12 bulan kemudian, ya. Kalau kita bahas terus ini belum selesai tapi sudah out of date, ya. Kalau kita bahas pas dimulai dari Natal sampai nanti tahun baru seperti kemarin kan asik gitu. Jadi dia tidak out of date. Sampai di sini dulu ya ngaji kita, ya. Ini nggak usah lah ya, nggak usah aku tulis penutup ya. Aku tulis gini aja. 16P artinya penutup tapi dia dilanjutkan, ya. Gitu. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islammu, ya, iman yang begitu aduhai, simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Nah, seperti ini. Aku tetap memberi hormat kepada mereka yang mengimani. Tapi kalau dalam perspektif pengetahuan, nah, aku nggak hormati. Aku bilang ini salah, gitu, ya. Jadi kita harus tahu domainnya di mana. Oke, kemudian semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan tidak jemu-jemunya aku minta dari semua saudara-saudaraku yang nyantri di sini, tolong doakan aku bisa keluar dari kesulitan. Kesulitan apa ya? Ya, mau bangun rumah tapi ada kendala gitu ya, kesulitan dana finansial gitulah ya. Semoga ada jalan keluar gitu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, ya. Oke, selanjutnya ucapkan terima kasih ya atas waktu yang dialokasikan ngaji bareng Gus Peti di channel ini, ya. Semoga tahun depan ya kita bisa ketemu lagi dalam tajuk yang ini. Oke. Kesehatan yang prima, rezeki yang barokah menjadi sesuatu yang harus kita harapkan, dan itu ya namanya barokah. Tentunya dari jalan yang Allah ridho, jangan korupsi kok barokah. Ya. Oke, salam Isra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.